Hasil dari kita menyimak film ini, kita berkesimpulan bahwa berhati-hatilah kalau kita mendalami permainan catur, karena ternyata cabang olahraga ini bisa lebih bahaya dari cabang olahraga yang udah nyata-nyata keras seperti olahraga American football atau bahkan sama olahraga bela diri sekalipun. Di sini tingkat kewarasan dan kesehatan mental yang akan jadi taruhannya. Bobby Fischer adalah seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang dulunya sempat bermukim di Uni Soviet. Ibu Polandia, ayah Jerman, dan dua-duanya orang pinter. Jadi wajar memang kalau si Bobby ini punya bakat pinter. Namun karena background Sovietnya itu, pada akhirnya rumah mereka selalu diintai oleh agen FBI dan CIA. Karena dikhawatirkan si Ibu Fischer ini agen dari penyebaran paham komunis. Tahun itu sekitar tahun 50-an awal, Amerika dan Soviet lagi tegang-tegangnya menghadapi perang dingin. So, dari kecil, ibunya Bobby selalu berpesan kepada anaknya kalau ada mobil di luar atau kalau ada orang yang ikutin dia terus nanya-nanya, cukup jawab nggak tahu. Dari kecil Bobby sudah tertarik dengan permainan catur. Yang awalnya ia sering main sama John, kakaknya. Namun ketika kakaknya bosan, Bobby masih tetap suka dan ia sering kali memainkannya sendiri. Melihat minatnya yang gak bisa dibendung, suatu hari ibunya Bobby membawa anaknya ke sebuah klub catur dewasa dan mempertemukannya dengan Carmine Nigro, anggota klub yang mana dia ini pecatur ranking 25 di kota New York. Mereka pun bertarung, tanpa terduga ternyata bocil berumur 8 tahun itu mampu mengimbangi permainan orang dewasa meskipun tetap akhirnya ia kalah. Dari kecil, Bobby sudah sangat membenci kekalahan, ia langsung nantang untuk tanding ulang. Bobby terus aktif di klub tersebut dan umur 12 tahun, ia sudah berhasil mengalahkan master catur Amerika saat itu, Donald Byrne. Tahun itu ia mencatatkan rekor sebagai pecatur termuda yang pernah menjadi juara nasional di Amerika. Bobby menjadi sangat terobsesi, segala buku catur ia lahap siang dan malam. Saking terobsesi, ia sampai mengusir ibunya sendiri dari rumah karena suara bising dari kamar sang ibu ia anggap sangat mengganggu konsentrasinya. Waktu itu sang ibu baru punya pacar baru. Sang nyokap kemudian sampai mengalah setelah Bobby jadi sering nginep di klub catur dan gak mau pulang. Ibunya kemudian hijrah ke California meninggalkan Bobby sendiri sama kakaknya agar Bobby bisa mendapatkan keheningan yang ia inginkan. Dan di tahun 58, di saat usianya baru menginjak yang ke-15 tahun, Bobby Fischer sudah mendapatkan gelar Grandmaster. Sensasinya menyamai kehebohan fenomena Muhammad Ali, The Beatles, dan Perang Vietnam saat itu. Tahun 1962, Bobby mengikuti turnamen catur di Bulgaria, di mana pemenang dari turnamen ini akan menjadi penantang juara dunia. Di situ dia melihat bahwa tim Uni Soviet mengatur skema turnamen, sehingga menjadi hal yang tidak mungkin untuk pemain non-Soviet untuk bisa memenangkan turnamen tersebut. Bobby berteriak lantang kepada pihak pers bahwa pihak Federasi Catur Dunia adalah organisasi yang korup. Dia menyatakan diri mundur dari turnamen dan mundur dari dunia catur profesional. Dengan emosional, Bobby menyatakan bahwa takdirnya sebagai juara dunia termuda telah dirampok oleh pihak Uni Soviet. Ia pun kabur balik ke Amerika. Namun di Amerika, ia tidak bisa sepenuhnya melupakan catur. Bobby tetap memperdalam ilmunya. Dia sampai belajar bahasa Rusia agar bisa membaca kitab-kitab catur bikinan orang Uni Soviet. Saat itu, Boris Spassky menjadi dewa baru dunia catur. Di lain pihak, tanpa ia sadari, dia memang masih terus dijadikan tersangka komunis oleh pihak FBI karena aktivitas ibunya. Suatu hari Bobby didatangi oleh orang yang bernama Paul Marshall. Bobby udah kaget aja, jangan-jangan orang ini agen FBI, namun ternyata bukan. Paul Marshall ini adalah seorang pengacara yang merupakan pengacaranya band The Rolling Stone dan Jimi Hendrix. Meskipun demikian, mungkin aja si Paul ini suruhannya FBI. Film ini menyuruh kita untuk menyimpulkannya sendiri. Yang jelas saat itu, Paul Marshall datang untuk meminta Bobby balik ke dunia catur pro. Tim catur Soviet akan datang ke California untuk turut serta dalam turnamen Piatigorsky, dan bagi Paul, hal itu adalah bentuk sebuah ejekan buat negara Amerika apabila tim Uni Soviet bisa menang tanpa perlawanan. Tidak secara langsung, namun sebuah bentuk persepsi yang dikhawatirkan kemudian akan muncul. Orang Amerika kalah pintar sama orang Soviet. Maklum, suasana sedang perang dingin. Paul minta Bobby untuk turun ke California untuk menghadapi mereka. Setelah mikir-mikir, Bobby pun menyatakan siap. Lewat Paul, dia melayangkan surat permintaan maaf kepada Federasi Catur Dunia dan meminta pendeta William Lombardi agar mau untuk menjadi pendampingnya. Pendeta Lombardi ini dulu adalah juara dunia catur junior yang sempat mengalahkan Bobby dan Boris Spassky.
Lombardi agak ragu-ragu karena ia melihat anak muda itu ada masalah mental health, namun Paul menjamin Bobby nggak akan hancur, dia malah akan meledak. Mereka pun menemui Bobby di ruang sebelah. Bobby menganalisa permainan Lombardi tempo hari waktu ia kalah melawan Tigor Petrosian, pecatur Soviet juga, juara dunia sebelum Boris Spassky. Bobby memberikan solusi permainan yang seharusnya dilakukan oleh Lombardi saat itu yang akan membuatnya bisa menang. Lombardi terkesan dengan hal tersebut dan mereka pun berangkat ke California. Nyampe California, Bobby menolak motel yang disediakan oleh Paul. Bau kecoa, dia bilang. Dia minta hotel yang agak kerenan dikit, namun untuk saat itu permintaan Bobby belum bisa dipenuhi. Satu-satunya yang gak ia tolak dari motel itu adalah Donna, seorang PSK yang kemudian menemani Bobby jalan ke pinggiran pantai. Berhubung dia masih ting-ting, Bobby jadi tertarik untuk melepas bujangnya kepada Donna. Hari pertama pertandingan pun dimulai. Bobby sudah bikin Paul stres karena 3 menit sebelum pertandingan ia belum nongol juga ke ruangan. Padahal lawannya saat itu adalah Ivanovic, peringkat 3 dunia saat itu. Bobby malah sibuk di toilet nulis surat untuk ibunya yang ia titipkan kepada Paul. Bobby meminta agar nanti Paul mengamankan ibunya kalau ternyata sang nyokap tiba-tiba datang. Malesin, dia bilang, ganggu konsentrasi doang. Masuk ke arena pertandingan, dengan santainya Bobby mengambil waktu sebelum akhirnya ia memulai langkah pertamanya beberapa detik sebelum timer berhenti. Namun sehabis pertandingan, Ivanovic dan asistennya jadi mencoba ngarang-ngarang alasan agar tidak terlalu malu habis dibantai pecatur Amerika. Ivanovic setuju dengan alasan lagi sakit kepala. Nah, sehabis itu Bobby mulai pede layaknya seorang rockstar. Di hotel dia langsung mengancam gak akan lanjut main sebelum syarat yang ia minta dipenuhi. Pertama, dia minta hotel yang mewah. Kedua, sekarang dia minta kemana-mana diantar pakai limusin. Berikutnya ia minta share 30% dari tiket pertandingan karena ternyata tiket besok itu udah sold out gara-gara Bobby berhasil mengalahkan pecatur Uni Soviet. Dan yang lainnya lagi yaitu ia minta telepon hotelnya dijamin bebas dari penyadapan. Ia khawatir sama telepon hotelnya yang sekarang yang ia curigai sudah disadap. Dan memang dia pun menelpon ibunya di telepon umum meskipun hujan-hujanan. Di pihak Soviet merespon kekalahan Ivanovic, mereka pun mulai waspada terhadap Bobby. Mereka sangat mengandalkan Boris Spassky untuk bisa menghentikan pecatur Amerika itu. Pada akhirnya pertarungan itu pun harus terjadi di babak final. Bobby akan menghadapi Boris Spassky setelah berhasil menang 8 kali in a row. Namun pada pertandingan tersebut, Bobby masih harus mengakui kehebatan Boris Spassky. Tak terima dengan kekalahannya, Bobby pun pergi menyendiri di pantai, membiarkan Paul panik kebingungan karena Bobby nggak pulang-pulang. Bobby mencoba menganalisa permainan tadi dalam imajinasinya sampai dia tertidur di pantai sana. Esok paginya ia terbangun, Bobby melihat Boris Spassky dengan beberapa asistennya sedang berenang di dekatnya. Merasa curiga, Bobby yang udah punya bakat parnoan ini langsung membentak dan mengajak mereka tarung sekalian. Dia curiga bahwa orang Soviet itu terus mengintainya kemanapun dia berada. Selepas itu Bobby pun mulai aktif lagi di dunia pro dan mulai malang melintang ke berbagai negara untuk mengikuti berbagai kejuaraan dan berhasil mengalahkan beberapa grandmaster catur pesaingnya seperti Viktor Korchnoi, Max Stein dan yang lainnya. Di sini Bobby mulai menyatakan gairahnya untuk bisa menjadi juara dunia yang saat itu masih dipegang oleh Spassky. Tahun 1971, ia mengalahkan Taimanov di Kanada yang membuatnya berada di peringkat atas sebagai penantang untuk menjadi juara dunia. Bagi Taimanov sendiri, kekalahan itu membuatnya kemudian dibuang dari tim negara Soviet, di-ban selama 2 tahun, tidak boleh pergi ke luar negeri, dilarang menulis artikel, dan bentuk hukuman pemblokiran lainnya. Hal yang membuat karir catur Taimanov akhirnya hancur. Di luar semua prestasi itu, kondisi mental health Bobby pun kini makin parah. Delusional dan parnonya makin menjadi-jadi seiring dengan kegemarannya untuk mendalami teori konspirasi. Hal itu juga yang dikeluhkan John kepada Paul. Kakaknya ini banyak mendapatkan surat dari Bobby selama Bobby tur Eropa, isinya hal yang berisi keparnoannya terhadap aparat. Ia kini bahkan menyalahkan kaum Yahudi sebagai pembawa gara-gara dalam segala kekacauan di dunia, padahal dia juga adalah keturunan Yahudi. Dia juga yakin bahwa suatu saat pesawatnya akan dibom oleh pihak Rusia. John minta Paul agar bisa membawa Bobby periksa ke dokter. Paul kemudian mengkonsultasikan hal itu dengan Lombardi, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak pernah membawa Bobby ke dokter karena hal itu justru semakin memperkuat stigma bahwa Bobby seseorang yang delusional.
Permainan catur adalah permainan otak yang sangat memungkinkan seseorang bisa mencapai ambang batas kewarasan, dan Bobby sedang berada pada fase itu. Mereka memutuskan untuk membiarkannya. Tahun 1971, Bobby menghadapi sang mantan juara Tigran Petrosyan dalam pertandingan terakhir untuk menjadi kandidat penantang juara dunia. Dalam pertandingan tersebut, Bobby berhasil mengalahkan Petrosyan. Tahun 72 dicanangkan sebagai tahun pertandingan perebutan gelar juara dunia antara Bobby melawan Boris Spassky. Selama kurun waktu itu, Bobby pun naik level menjadi rockstar. Dia diundang ke berbagai acara talk show yang bergengsi, mulai memiliki banyak fanbase dan menjadi cover majalah Life. Jelang pertandingan perebutan gelar juara melawan Spassky di tahun 72, sebelum berangkat, Bobby udah minta berbagai syarat. Ia ingin agar mereka bawa jeruk sebanyak mungkin dan makanan buat dirinya dimasak di depannya. Bobby takut diracun. Ia juga minta ada uang sebanyak $46.875 masuk ke rekeningnya kalau mau dirinya turun. Merasa pusing dengan tingkah Bobby, Pendeta Lombardi menyatakan mundur sebagai pendamping. Ia sekalian ingin memberi shock terapi kepada Bobby, namun ternyata si Bobby ini malah cuek. Cuek yang kamuflase karena sebetulnya saat itu Bobby lagi grogi, bukan takut kalah, namun dia takut menang. Efek kemenangan adalah tekanan perhatian yang semakin meninggi. By the way, pertarungan itu akan dilangsungkan di kota Reykjavik, ibu kota Islandia. Kedua pecatur pun berangkat, Spassky dengan kawalan dari tim pemerintah Uni Soviet dan dilepas layaknya seorang delegasi negara, sedangkan Bobby cuma dikawal Paul dengan menaiki pesawat penerbangan umum. Sampai di bandara, Bobby yang lagi grogi dikagetkan dengan serangan para awak media dan fotografer. Ia pun lari dari bandara meninggalkan Paul dan kabur dari sana. Jadi di Reykjavik, Bobby masih belum nongol ketika acara konferensi pers dilakukan. Dubes Amerika di Islandia langsung jadi target serbuan wartawan. Mereka mengaitkan ketidakhadiran Bobby ini sebagai strategi politik. Tidak hanya sang dubes, saat itu rumahnya John pun dijadikan sasaran bagi wartawan yang pada penasaran. Sebisa mungkin, mereka mencari dimanapun kemungkinan Bobby bakal bersembunyi. Baru pada malamnya Bobby menghubungi John. Dia nelpon dari dalam rumahnya yang ia bikin gelap tanpa penerangan. Bobby ngungkit-ngungkit soal janji yang tadi penuhi. Ia minta saat berangkat nggak ada fotografer, tapi nyatanya mereka malah bejubel. Bobby merasa mereka selalu memperlakukannya seperti itu, kerap kali nggak adil. Bobby minta perlindungan Angkatan Laut Amerika karena base NATO ada di Islandia, namun permintaannya nggak dikabulkan. Sementara untuk naik pesawat, resikonya adalah bahwa pesawatnya akan diledakkan. Dia juga takut nanti makanannya akan diracun. Bobby sekali-kali berhenti bicara setiap kali dia merasa ada bunyi-bunyian yang ia dengar. Ia merasa pesawat teleponnya sudah disadap. Berulang-ulang sampai akhirnya ia merasa ada sebuah noise yang makin lama makin mendekat. Ia akhirnya menutup teleponnya dan ternyata noise itu memang makin mendekat dan itu adalah Paul yang mengetuk pintu rumahnya. Paul mencoba tidak bersikap cerewet. Ia datang dengan kabar gembira bahwa Bobby malah dapat tambahan uang dari seorang fans yang pengen melihat Bobby bertanding. Lalu kemudian Paul menghubungkan Bobby dengan White House. Wapres Amerika Henry Kissinger berada di ujung telepon, berbicara langsung kepada Bobby, menyatakan dukungannya agar ia bertanding menghadapi atlet Uni Soviet. Bobby pun akhirnya bersedia untuk berangkat. Kali ini Bobby berangkat dengan pengawalan dari pihak security agar bisa melalui jalur khusus untuk menghindari serbuan wartawan. Akhirnya Bobby pun berangkat dan tiba di Islandia. Dia ditempatkan di sebuah rumah khusus yang bukan hotel agar ia bisa mengontrol makanannya sendiri. Tak lama Bobby nyampe, ternyata Pendeta Lombardi datang kemudian. Gak tega ia melihat Paul harus sendiri ngurusin Bobby. Bagi Paul sendiri, setelah kekalahan Amerika di Perang Korea dan Perang Vietnam, momen ini harus menjadi momen kemenangan bagi Amerika. Bobby harus menang. 11 Juli 1972, pertandingan game pertama pun digelar, pertandingan yang mendapatkan sorotan media dari berbagai negara di seluruh dunia. Sudah pasti kalau di Amerika, White House sampai naruh TV di dalam kantor untuk menonton siaran langsung pertandingan tersebut. Kebayang gak tuh nonton pertandingan catur? Dan seperti saat di Piatigorsky, Bobby lagi-lagi telat masuk ke dalam ruangan. Beberapa menit Spassky dan penonton harus menunggu sampai akhirnya Bobby muncul dari balik tirai. Para wartawan langsung menyambutnya untuk mengabadikan momen jabat tangan di antara kedua petarung. Dan game on, Bobby akan mulai dengan memainkan buah catur warna hitam. Tim ofisial berada di lantai atas untuk menganalisa jalannya pertandingan. Pertandingan sendiri berlangsung sangat ketat. Mereka memainkan variasi Nismo.
Kedua ofisial tim memprediksi pertandingan akan berakhir remis sampai suatu waktu ofisial pertandingan menjatuhkan sesuatu secara nggak sengaja yang langsung mengalihkan perhatian Bobby. Dari situ, konsentrasi Bobby mulai terganggu. Suara-suara kecil mulai jadi terdengar jelas di telinganya. Suara bisikan dan deheman penonton sama suara rolling film dari kamera yang sedang mendokumentasikan acara sangat mengganggu konsentrasi Bobby. Kepada ofisial pertandingan, Bobby meminta agar kamera dimundurkan lagi. Ofisial Uni Soviet merasa bahwa Bobby sedang berusaha untuk membuat kesal pemainnya. Mereka pun melakukan protes. Kondisi udah mulai kondusif ketika kemudian Spassky turun dari kursinya. Suara langkah kaki Spassky pada lantai kembali membuat Bobby nggak fokus. Dia kembali kehilangan konsentrasi. Suara detak jarum timer pun jadi terasa jelas di telinganya. Akhirnya Bobby pun melakukan langkah yang unkarakteristik dan itu membuat kaget Spassky dan Lombardi. Bobby seperti yang melakukan bunuh diri. Spassky lalu membuat langkah pamungkas untuk kill the game dan pertandingan pertama itu pun berakhir untuk kemenangan Boris Spassky. Bobby menjabat tangan Spassky lalu langsung keluar dari ruangan pertandingan. Dan sementara semua hadirin memberi histeria terhadap kemenangan Spassky, Bobby kabur lewat jalan darurat dan disitulah dia lewat ke sebuah ruangan pingpong. Tempat yang kemudian ia minta untuk menjadi lokasi pertandingan berikutnya karena di sana menurutnya sangat silence. Bobby mencatat list yang kemudian ia syaratkan agar ia mau balik lagi ke permainan dan seperti biasa Paul yang harus mengurusnya. Selain ruangan pingpong tadi, dia minta papan caturnya diganti dengan kayu yang biasa agar tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu. Sementara di pihak Uni Soviet, Spassky tidak jadi santai juga melihat kecerobohan Bobby tadi. Dia pernah diajari oleh gurunya bahwa seseorang yang telah melakukan bunuh diri, dia punya maksud di balik itu. Spassky malah jadi makin waspada. Apalagi kemudian ketika pada game kedua Bobby nggak muncul ke arena pertandingan. Meskipun dapat skor 2-0 secara gratis, namun Spassky malah jadi lebih stres dan tertekan. Ada apa di balik skema tersebut? Sebetulnya di pihak Bobby sendiri tidak ada skema yang direncanakan. Hal itu masih berhubungan dengan syarat Bobby kemarin yang belum dipenuhi. Bobby benar-benar menolak untuk bermain lagi di depan audiens dan liputan media. Hari itu Bobby malah mengurung diri di dalam kamarnya. Paranoidnya makin menjadi-jadi. Dia membongkar semua aksesoris yang ada di dalam kamar mulai dari telepon, lampu duduk sampai ke lukisan dinding, mencari-cari barangkali ada alat penyadap yang telah dipasang di sana. Baru pada malam harinya ia mau membukakan pintu untuk Paul dan saat itu Presiden Nixon sudah menelepon 3 kali menanyakan kondisinya. Sementara di Moskow, Leonid Brezhnev, pemimpin Uni Soviet, sudah membuka koleksi minumannya yang paling berharga untuk merayakan kemenangan Spassky. Paul kali ini memohon dengan sangat agar Bobby mau balik melanjutkan pertandingan dan respon Bobby ternyata dia malah menyangka bahwa Paul adalah mata-mata KGB. Di pihak Uni Soviet, Spassky juga malah tambah stres dan parno. Dia curiga bahwa Bobby sudah sengaja membuatnya sedemikian tertekan. Seakan-akan ia bisa menang dengan segala kemudahan. Spassky tidak mau dianggap menang karena dikasihani. Ia ingin meladeni apapun strategi dan taktik Bobby. Ia meminta agar ofisialnya menyetujui permintaan Bobby melanjutkan permainan di ruangan pingpong. So, game berikutnya memang benar-benar dimainkan di ruangan pingpong dan hanya ada satu kamera yang melakukan streaming dari lokasi tersebut. Audiens tetap hadir, namun kini mereka hanya bisa menontonnya dari layar proyektor. Di awal pertandingan, Bobby sudah membuat timnya jadi khawatir. Dia melakukan langkah yang tidak biasa ia lakukan. Tim Spassky menyangka bahwa Bobby kembali melakukan blunder, namun saat itu Bobby sedang membuat sebuah jebakan dan Spassky termakan dengan jebakan tersebut. Game ketiga berhasil dimenangkan oleh Bobby dan pertaruhan pun kembali akan menjadi seru. Semangat dan antusiasme rakyat Amerika semakin meninggi, termasuk juga Donna, cewek yang sudah mendapatkan bujangnya Bobby. Dilanjut kemudian ketika game keempat, Bobby berhasil menahan Spassky. Pertandingan game keempat berakhir remis, skor 2,5-1,5 untuk sementara. Game kelima kini giliran Spassky yang menunjukkan gejala parno. Ia merasa kursinya sedikit bergetar seperti dialiri listrik dengan bunyi suara frekuensi tinggi. Kondisi Spassky yang gak beres itu membuatnya kemudian kalah. Skor kini sama-sama 2,5 untuk masing-masing pemain. Mengenai gangguan di kursi itu, Spassky terus komplain. Dia mengingatkan ofisialnya tentang skandal Watergate di pemerintahan Nixon, di mana agen mata-mata banyak bermain. Investigasi dilakukan terhadap kursi tadi dan ditemukan 2 buah lalat mati yang menjadi sebab munculnya bunyi dari dalam kursi Spassky.
Game ke-6 akan menjadi game penentuan di antara keduanya. Game penentuan ini kembali dibuka Bobby dengan sebuah kejutan. Dia melakukan langkah yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Buyar sudah semua persiapan Spassky. Game berlanjut dalam konsentrasi tinggi sampai akhirnya Boris Spassky kehabisan langkah. Ia berdiri dan memberi aplaus kepada Bobby seterunya. Boris Spassky harus menyerahkan gelar juara dunia kepada Bobby Fischer, pecatur Amerika. Orang Amerika pertama dan satu-satunya yang pernah menjadi juara dunia catur, sekaligus meruntuhkan dominasi kekaisaran Uni Soviet di dunia catur. Selama 24 tahun sebelumnya, tidak pernah ada orang di luar Soviet yang berhasil menjadi juara dunia. Bobby kemudian kehilangan gelarnya di tahun 75 ketika ia menolak untuk bertanding melawan Anatoly Karpov. Ia menolak datang karena panitia di Manila tidak mau meluluskan permintaannya. Sehabis itu ia pun menghilang dari sorotan publik dan meninggal tahun 2004 lalu di Reykjavik, Islandia dalam status sebagai warga negara Islandia. Ceritanya panjang. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.